masyarakat sebetulnya sudah mengenal apa yang disebut dengan unit link. Sekarang saya ingin tanya kepada Ahmad Ghazali nih. Mas Ghazali, itu sebetulnya pengertian dasarnya sendiri unit link seperti apa sih? Oke, unit link adalah produk asuransi yang ada investasinya. Bedakan ya, bukan investasi yang ada asuransinya, tapi asuransi. Nggak boleh terbalik ya? Nggak boleh terbalik. Asuransi yang ada investasinya, sehingga kita paham betul bahwa produk dasarnya adalah produk asuransi. Ya. Lalu kemudian ditambahkan dengan unsur investasi untuk memudahkan masyarakat, karena biasanya kan kalau kita invest, pertama kadang kita bingung invest di mana. Yang kedua, kita bingung bagaimana caranya bisa invest secara rutin atau secara periodik gitu ya. Nah, dengan adanya unit link, masyarakat yang ikut investasi bisa kemudian beli yang ikut asuransi bisa kemudian beli investasi dengan mudah karena dipilihkan yang terbaik. Yang kedua adalah bisa secara rutin, didorong untuk secara rutin investment. Karena investasi yang paling bagus itu yang rutin. Jadi mau nggak mau jadi rajin ya investasinya. Jadi rajin investasi, betul. Oke, tapi kalau kita lihat tadi di masyarakat ada yang mengatakan bahwa ini baik, ada juga yang bilang kayaknya kurang bagus, mendingan investasi sendiri, asuransi sendiri. Sebetulnya baik buruknya ini menurut sudut pandang mana aja nih? Oke, jadi pertama kita harus luruskan bahwa tidak ada produk yang salah. Yang ada mungkin adalah penjelasan yang salah dari agennya, dari penjual asuransinya, atau masyarakat sendiri atau nasabah sendiri yang salah memahami tentang produk asuransi. Contoh, ada masyarakat yang berpendapat bahwa wah kalau ikut unit link dijamin keuntungannya. No, itu salah. Tidak ada produk investasi satupun juga yang boleh menjamin berapa keuntungannya secara pasti gitu ya. Yang kedua mungkin kesalahannya adalah, loh kok saya baru setahun 2 tahun kok belum kelihatan investmentnya. Nah berarti dia juga tidak paham atau gagal paham bahwa sebetulnya dari premi yang awal-awal tahun dibayar itu adalah untuk membayar biaya asuransinya dulu, baru kemudian di tahun ketiga, tahun keempat atau tahun kelima baru kita mulai untuk investmentnya lebih banyak. Ini dipertegas aja nih, saya yakin di rumah ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang khawatir nih masa depan keluarganya dalam berinvestasi. Beli unit link bisa rugi nggak? Bisa rugi. Investasi apapun bisa rugi. Justru kalau ada yang menawarkan beli ini nggak mungkin rugi, nah itu yang salah. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Unit link bisa rugi dalam arti begini loh ya, bahwa harganya naik turun. Pada saat turun bisa jadi rugi. Itulah kenapa investasi di unit link disarankan untuk jangka panjang dan setorannya setiap bulan. Dengan adanya setoran setiap bulan, ketika harga naik kita dapat harga sedikit lebih tinggi, harga turun kita dapat harga sedikit lebih rendah. Tapi ketika jangka panjang grafiknya itu naik turun, tapi dalam jangka panjang naik, kita akan dapatkan kenaikan harga. Pada akhirnya biasanya naik ya? Pada akhirnya biasanya naik dalam jangka panjang. Oke, jadi pada saat kita beli mungkin agak naik, mungkin sedikit rugi. Tapi pada saat turun mungkin lebih untung. Tapi kalau kita jual pada saat lagi di bawah, kita malah jadi rugi. Makanya unit link tidak disarankan untuk jual beli seperti saham. Tapi dia disarankan untuk tambah sehingga dalam periode tertentu kita mengumpulkan sejumlah dana yang cukup besar. Oke, kira-kira berapa lama sih idealnya kita membeli unit link dan tidak dilepas-lepas? Minimal 5 tahun deh. Minimal 5 tahun, karena tahun pertama, tahun 2, ke tahun ketiga mungkin kita akan lebih banyak untuk fokus kepada membentuk asuransinya dulu. Baru kemudian tahun keempat kita mulai investment. Tahun kelima mungkin baru akan kelihatan pertumbuhannya. Biasanya sih 5 tahun juga minimum. Kita sarankan 10 tahun bahkan lebih untuk unit link. Untuk lebih gitu ya. Dan ini biasanya memang di atas inflasi dan di atas bunga bank ya? Di atas inflasi, di atas bunga bank. Oke. Nah ini menarik juga. Kalau gitu konsumen seperti apa yang cocok untuk membeli unit link? Konsumen yang cocok untuk unit link adalah satu, mereka yang mengutamakan kepraktisan dan tidak mau repot. Katakanlah kalau saya harus ngambil asuransi secara terpisah, saya juga harus ngambil investment secara terpisah, harus sebar ke rekening ini, tentu akan merepotkan, terutama untuk mereka yang sibuk. Yang kedua, unit link juga cocok untuk mereka yang profesional atau pengusaha yang mungkin agak kesulitan untuk kemudian punya asuransi secara terpisah, atau apalagi asuransi kesehatan yang biasanya lebih efisien kalau dalam bentuk grup, ya kan? Sedangkan profesional, pengusaha mungkin agak kesulitan. Nah, pakai unit link bisa lebih enak. Yang ketiga, juga unit link ini cocok untuk mereka yang orang awam yang tidak paham mau invest di mana. Aduh, katanya sih saya harusnya invest di sini, tapi nggak tahu belinya di mana, nggak tahu bagaimana caranya. Ya sudah, lebih baik dengan unit link. Karena lebih dimudahkan, agennya akan menjelaskan dan juga mengingatkan untuk terus-menerus membayar atau bayar preminya secara bulanan. Oke, ini menarik sekali nih. Kemudian pertanyaan saya berikut, jadi apakah tepat nih kita berinvestasi di unit link? Kan ada data-data yang bisa disampaikan. Oke, saya punya perbandingan data dalam waktu 3 tahun ya, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa sebetulnya
pergerakan IHSG waktu itu kira-kira 44% dalam waktu 3 tahun tersebut. Unit link ada yang 32, ada yang 38, ada yang 46%. Kemudian reksadana juga ada yang 46%, ada yang 48%, ada yang cuma 11%. Nah, artinya bahwa hasil investasi di unit link ini sebetulnya bisa mengimbangi hasil investasi di reksadana ataupun di saham. Tapi dengan risiko yang lebih rendah. Pertama karena kita tidak akan mengalami lonjakan yang terlalu tinggi, dan yang kedua kita akan diminta untuk bisa secara rutin investasi. Itu yang lebih penting. Ini menggiurkan juga ya. Ya. Saya yakin pemirsa rumah pasti semakin penasaran. Karena itu jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Mata Uang. Wah, tadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Gosali ini menarik sekali, khususnya mengenai unit link, karena ternyata return investmentnya lumayan besar ya, 33-46. Iya, dalam waktu 3 tahun, saya punya data dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013, kita bisa membuktikan bahwa investasi di unit link, ingat investasinya saja ya, produk setoran yang diinvestasikan, itu returnnya bisa tidak beda jauh dengan kita invest sendiri atau invest secara langsung di reksadana. Karena reksadana beragam sekali, ada yang tadi paling rendah ada yang 11%, ada yang 48%, ada yang 38% gitu kan. Dan di unit link sendiri saya lihat ada yang 32-38. Jadi sebetulnya ya masih berada di range tertentu yang cukup menguntungkan. Cukup menguntungkan gitu, tidak begitu berbeda jauh dengan langsung. Betul. Nah, saya mau nanya juga nih, apabila kita bayar premi kan di jangka waktu tertentu sudah selesai pembayarannya, tapi asuransinya masih berlanjut gitu. Tapi kalau untuk investasinya sendiri seperti apa ya? Oke, kalau unit link itu katakanlah kita bayar premi dalam waktu 10 tahun, tapi jangka waktu asuransinya berlaku selama 20 tahun. Betul. Ya kan? Nah, setelah 10 tahun kita bayar premi, ada sebagian yang disetorkan sebagai setoran investasi. Ya. Nah, dana yang terkumpul selama 10 tahun tersebut itu tidak akan hangus. Enggak. Tidak akan hangus. Itu tetap dana kita. Dan walaupun kita sudah tidak setor lagi, dananya akan terus berkembang. Dan ini terus diinvestasikan? Terus diinvestasikan lagi, sehingga berkembang terus. Jadi walaupun kita sudah stop setoran investasinya, tapi saldo kita bisa terus-menerus bertambah. Oke, nah pertanyaannya lagi nih. Jadi ada pendapat mengatakan bahwa sebetulnya asuransi sendiri, investasi sendiri. Menurut Mas Ahmad Gosali? Asuransi sendiri, investasi sendiri memang lebih efisien. Tapi belum tentu lebih efektif. Karena saya punya banyak kasus yang kemudian merasa dia dengar cerita bahwa lebih baik terpisah. Akhirnya dia sudah punya unit link, kemudian di cancel. Dibatalkan atau ditarik lagi, tapi kemudian dia juga bingung, loh terus saya investasi di mana? Terus saya beli asuransi apa? Akhirnya dia tidak tercover asuransi dan juga nggak punya investment juga, akhirnya nggak bisa invest secara rutin, kan percuma juga akhirnya. Jadi unit ini sebetulnya tetap pilihan yang baik. Tetap pilihan yang baik. Saya bilang efektivitas jauh lebih penting dibandingkan dengan efisiensi. Kalau sudah punya unit link, tetap perlu punya investasi yang murni investasi nggak sih? Tidak ada satu produk yang bisa memenuhi semua kebutuhan satu orang. Sehingga Anda punya unit link, sebagai basic coverage, juga sebagai basic investment kita punya. Tapi kemudian mau lebih bagus lagi, silahkan ambil investasi lagi yang lain, yang hasilnya mungkin bisa lebih tinggi. Karena kan sambil kita beli unit link, kita sambil belajar dong. Oh ternyata naik turun seperti ini. Sehingga Anda bisa pilih juga investasi yang lain yang bisa lebih menguntungkan. Jadi kombinasi. Kombinasi. Kalau kita melihat, jadi untuk pemirsa di rumah, untuk bapak ibu-ibu yang memikirkan masa depan keluarganya, ini penting sekali. Kalau unit link ternyata returnnya juga baik, hampir sama dengan investasi murni, tetapi juga Anda bisa memilihkan untuk setelah memiliki unit link, setelah keluarga sudah tercover oleh asuransi, bisa juga mengambil investasi secara terpisah. Sebagai tambahan. Dengan mempelajari apa yang sudah terjadi di unit link ya? Iya, betul. Kalau awal-awal langsung investasi murni disarankan nggak sih? Nggak apa-apa, asal dia juga bisa harus konsisten, juga harus punya asuransi juga, karena harus di-cover juga dengan asuransi, dan dia harus bisa disiplin untuk kesetoran rutin setiap bulan. Itu yang biasanya paling berat. Disiplinnya itu ya? Disiplinnya itu yang kalau unit link ada yang nelfon ya? Ada yang telepon, ada yang mengingatkan. Ada kita merasa sayang, kalau saya nggak setor nanti asuransinya jadi tidak berlaku gitu kan. Sehingga kita kemudian terdorong untuk terus-menerus membayar premi setiap bulan. Biasanya premi yang dibayarkan jangka waktunya berapa lama sih? Sekitar 5-10 tahun. 5-10 tahun. Itu jangka waktu pembayaran premi. Tapi jangka waktu asuransinya sendiri bisa 15, bisa 20, bahkan lebih. Yang disarankan? Sampai dengan usia pensiun. Sampai dengan usia minimal pensiun? Sampai usia pensiun. Kalau bisa kita mumpung masih bisa mencicil betul. Sampai usia pensiun kita menyicil terus gitu terus. Untuk manfaatnya yang maksimal. Katakanlah yang wajib kan kita bayar premi sampai 10 tahun pertama misalnya. Tapi kalau kemudian kita lihat, hasil investmentnya bagus kok, ya silahkan aja diteruskan.
Sehingga di tahun ke-11, tahun ke-12 Anda bisa terus-menerus top up terus, bayar lagi, kemudian diinvest lagi, tambah lagi investnya. Itu juga boleh. Usia pensiun, Iya, setelah betul. pensiun tinggal menikmati hasilnya. Itu yang sangat penting ya. Oke, waduh, masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan kepada Mas Ahmad Ghazali. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan juga untuk Anda pemirsa, ikuti terus bincangan kami dalam Mata Uang. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Mata Uang. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Mas Ahmad Ghazali, kita dengarkan dulu ada pertanyaan nggak nih dari masyarakat. Silakan. Pertanyaan saya, return normal dari investasi unit link itu kira-kira berapa persen? Dan yang kedua adalah kapan saya bisa merasakan hasilnya? Nah, Mas Ghazali, itu pertanyaannya mengatakan bahwa investasi dari unit link ini return normalnya kira-kira berapa persen sih? Kita nggak bisa tebak berapa return normalnya, dan kita juga tidak bisa prediksi dengan pasti berapa return normalnya sebagaimana semua investasi yang lain. Tapi biasanya kita untuk melihat apakah dia katakanlah memenuhi target atau tidak, baik atau tidak, kita bisa bandingkan dengan IHSG. Atau kita bisa bandingkan untuk unit link saham itu perbandingannya dengan IHSG. Kalau dia terlalu jauh di bawah IHSG, mungkin berarti dia kinerjanya kurang bagus. Kalau dia mendekati IHSG, itu kinerjanya berarti baik. Gitu kan? Itu dilihatnya dari mana tuh? Sebelum kita membeli itu bisa tahu seperti itu? Sebelum kita membeli, kita bisa melihat data historis, nilai aktiva bersih atau NAB-nya si unit link, harganya harganya dari unit link, bisa dilihat di koran, di website mereka biasanya juga ada. Tapi kalau yang sudah jalan, kita pasti akan dapat laporan bulanan. Atau minimal dapat laporan tahunan, berapa sih perkembangan dana kita sekarang, itu setiap tahun pasti akan ada laporannya, kirim laporan. Jadi kita bisa evaluasi sebetulnya berapa sih hasil yang kita peroleh. Nah, apakah hasilnya bagus atau tidak, ada dua perbandingan. Satu, bandingkan dengan benchmark. Kalau misalnya dia unit link saham, maka bandingkan dengan IHSG. Kalau dia adalah unit linknya sifatnya pendapatan tetap, maka bandingkan dengan rata-rata suku bunga. Yang kedua, perbandingkan lagi dengan target. Jangan lupa, kita invest bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri, maka bandingkan dengan target kita masing-masing. Misalnya, saya kan mau beli unit link itu dengan target 15% per tahun supaya bisa masukkan anak ke sekolah, misalnya. Karena kita sudah hitung 15%. Biasanya di dalam penawaran ada perkiraan tuh. Ada perkiraan. Rendah, sedang, dan tinggi. Tapi jangan sampai itu jadikan patokan utama ya. Lebih baik kita pasang target sendiri. Oh, target saya 15%. Kemudian lihat unit link kita. Oh, unit link saya 17%, 16%. Oh, berarti di atas target saya. Oke, nggak apa-apa. Kalau di bawah target, bagaimana evaluasinya? Ya, bisa top up. Bisa juga mungkin kemudian switch ke pilihan investment yang lebih tinggi. Ingat loh, unit link itu pilihan investmentnya ada banyak. Ada banyak? Iya, dia fleksibel. Unit link itu mirip dengan reksadana, dia fleksibel untuk pilih. Jadi pemirsa sebetulnya boleh pilih kok unit link itu investnya di mana. Sebenarnya pertama kali kita lihat dapat unit link penawaran gitu. Apa aja yang perlu kita lihat? Asuransi, komponen asuransi, terus komponen investasi. Garis besarnya ada dua, investmentnya dan insurance-nya. Untuk asuransinya, kita pastikan bahwa Anda hanya beli asuransi yang Anda perlukan saja. Asuransi jiwa jelas wajib diambil. Kemudian ada rider. Yang ridernya bisa kesehatan, bisa penyakit kritis, bisa juga cacat tetap, bisa juga berupa pembebasan premi. Yang kedua adalah investmentnya. Jadi begitu kita masukin unit link setoran premi, sebagian masuk ke insurance, sebagian masuk ke investment. Nah, yang masuk ke investment ini sendiri Anda boleh pilih. Pilihannya pada umumnya ada 4. Satu adalah saham, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah campuran antara saham dan obligasi, dan keempat adalah pasar uang. Pasar uangnya misalnya deposito. Nah, deposito ini sendiri biasanya kadang-kadang ada pilihan lagi, rupiah atau dolar. Nah, yang saham juga kadang ada pilihan juga yang agresif atau yang biasa. Mereka akan umumkan, oke, kita punya fund, ada katakanlah kita punya pilihan investasi ada 6 atau 7 gitu kan. Nah, kita boleh pilih kok. Oke, dari investment saya karena saya mau yang resiko tinggi, saya masukin semua yang saham, silahkan. Saya sih nggak terlalu suka resiko tinggi, saya 50% ke saham, 50% ke obligasi deh, itu juga boleh. Jadi fleksibel sekali investmentnya sebetulnya. Yang paling tinggi returnnya adalah? Yang paling tinggi returnnya itu tentu saham. Tapi ingat, return paling tinggi artinya juga risikonya juga paling tinggi untuk turun. Sehingga kita bisa berapa persen kalau di saham? Kalau di saham ada 1 tahun 40%, 50% bisa. Tapi turun sebanyak itu juga bisa. Jadi kita memang kalau misalnya untuk jangka panjang boleh lah yang saham. Kalau misalnya untuk kita yang suka agresif investmentnya, silahkan pilih yang saham. Urutannya yang paling tinggi itu saham, yang kemudian yang kedua adalah campuran, yang ketiga adalah pendapatan tetap, yang keempat adalah kategori yang pasar uang. Pasar uang. Pasar uang ini hasilnya paling serendah-rendahnya berapa sih?
sederhananya sedikit di atas deposito. Misalnya deposito 5-6%, dia bisa memberikan 6-7%. Oke. Itu pasar uang. Pasar uang. Kalau pendapatan tetap ya sama dengan obligasi, atau kita bisa tengok misalnya obligasi pemerintah atau sukuk atau ori ya. Mungkin katakanlah 2-3% di atas suku bunga bank. Nah, kemudian kalau kemudian campuran ya di tengah-tengah antara saham dan pendapatan tetap. Jadi itu pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihannya ada banyak. Kalau punya jiwa berani boleh ke saham seluruhnya. Betul. Tapi kalau agak-agak berhati-hati bisa campuran. Bisa campur. Tapi kalau mau tidur nyenyak dan tidak khawatir apa-apa, langsung masuk pasar uang. Boleh masuk pasar uang untuk pendapatan tetap. Atau pendapatan tetap, gitu ya. Waduh, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan hari ini. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari pemirsa nih. Kapan manfaat investasi dari unit link sudah bisa dirasakan? Oke. Manfaat investasi unit link itu ada dua sebetulnya. Jangan lupa, jangan sampai kita cuma bertanya, loh, saya udah bayar sekian juta rupiah selama 1 tahun, begitu terima laporan kok saldonya cuma sekian. Jangan lupa bahwa manfaat unit link itu ada dua. Pertama adalah coverage asuransi, yang kedua adalah investasi. Sehingga kalau di tahun pertama, tahun kedua Anda mendapatkan laporan investasinya mungkin tidak memuaskan, itu karena premi yang dibayarkan di tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga itu lebih banyak juga untuk biaya-biaya. Oke, yang masuk ke investment belum semua. Jadi komponen untuk bayar asuransinya jauh lebih besar. Di awal dulu, di awal lebih besar. Baru kemudian di tahun keempat, komponen untuk bayar investmentnya menjadi lebih besar. Sehingga baru akan berasa investmentnya di tahun keempat. Tapi coverage insurance-nya sudah bisa dinikmati sejak Anda bayar premi. Sejak polisinya berlaku, Anda sudah di-cover secara asuransinya. Tapi investasinya mungkin baru akan berasa kalau dibandingkan dengan setorannya itu di tahun keempat. Karena di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lebih banyak untuk bayar biaya-biaya dulu. Di tahun keempat baru 100% mungkin dari investment, dari premiumnya, dari premi yang Anda bayarkan itu masuk semua ke investasi. Tapi jangan lupa loh ya, ada yang namanya cost of insurance dan cost of riders. Jadi tadi kita pilih kan ada asuransi jiwanya, ada asuransi tambahannya atau ridersnya, itu biayanya nanti dipotong dari saldo investasi kita. Itulah ada biaya itu karena kan masih karena asuransinya kan ada terus. Ini juga kadang-kadang juga misleading. Jangan sampai kita salah paham bahwa cukup bayar 10 tahun kemudian dilindungi 20 tahun. Sebetulnya kita bayar asuransinya tetap setiap bulan. Ada, walaupun sangat kecil dibandingkan dengan saldo investmentnya. Nah, dipotongnya di mana? Dipotong dari saldo investment yang sudah terkumpul. Itulah kenapa penting juga untuk kita melihat jangka waktu pembayaran premi. Jangan terlalu jauh, makin panjang makin bagus karena akan makin banyak dana yang terkumpul, sehingga pembayaran asuransinya menjadi aman, asuransinya di cover terus, dan juga ketika masuk usia pensiun kita sudah punya dana yang cukup besar. Kemudian biasanya kita suka dikirimin laporan-laporan yang banyak angka-angkanya. Bagaimana sih sebenarnya membaca laporan dari polis unit link itu kan kadang-kadang bingung juga gitu, berlembar-lembar penuh dengan angka. Kalau laporan tahunan kita terima, cukup lihat ini deh. Kalau misalnya bingung saldonya berapa sih? Saldo tahun lalu sekian, saldo tahun ini sekian, meningkat, gitu kan? Atau kalau kita mau lebih teliti, lihat harganya tahun lalu misalnya harganya 1.500, nah sekarang harganya 1.700, berarti naik. Itu kalau laporan tahunan. Selain itu kita juga perlu teliti polis asuransinya ya Bu ya. Polis asuransi itu minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, mengenai nama. Siapa nama tertanggung dan nama penerima manfaat. Pastikan namanya sama dengan nama akte gitu ya. Tanggal lahirnya juga cocok. Yang kedua adalah mengenai jangka waktu. Berapa jangka waktu pembayaran premi dan berapa jangka waktu asuransi. Jangan sampai salah, jangan sampai ketukar. Yang ketiga yang harus kita lihat juga adalah perlindungan apa yang kita peroleh. Asuransi jiwa itu pasti nilainya berapa. Misalnya sekian ratus juta. Kemudian kalau kecelakaan ada nggak di situ? Kalau sakit ada nggak di situ? Itu juga harus kita pahami. Ini yang disebut dengan riders ya. Bagaimana sih memahami riders? Riders itu adalah tambahan asuransi. Jadi asuransi utamanya adalah asuransi jiwa. Kemudian ada investment. Nah, ada lagi tambahan asuransi yang namanya riders. Riders itu kita bisa kategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah asuransi kesehatan, yang manfaatnya bisa berupa asuransi kesehatan pengganti biaya atau juga bisa berupa santunan tunai. Yang kedua adalah manfaat ketika terjadi cacat tetap. Yang ketiga adalah yang hubungannya dengan pembebasan premi, ya kan?
Ya, katakanlah kalau ada kondisi tertentu kita akan bebas premi. Oke. Kemudian ada juga yang hubungannya dengan critical illness, kesehatan yang khusus, Yang penyakit kritis, betul. Itu yang perlu kita perhatikan pada Itu yang saat perlu kita diperhatikan. mendapat penawaran unit link, rider-rider seperti apa yang kita butuhkan. Iya, betul sekali. Jadi pastikan selain asuransi jiwa, Anda juga boleh pilih 4 tambahan riders ini untuk Anda beli. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari obrolan kita hari ini, bagi Anda yang ingin membeli unit link, apa saja yang harus diperhatikan? Kira-kira Mas? Oke, saya ulangi lagi, ketika Anda membeli polis, pastikan bahwa Anda memang perlu asuransi jiwanya dan dengan nilai berapa. Pastikan penerima manfaatnya siapa dan yang tertanggungnya siapa. Kadang-kadang juga ada yang salah, misalnya istrinya yang beli, karena biasanya seorang ibu itu lebih peduli dengan asuransi dibandingkan dengan suaminya. Istrinya yang beli, suaminya nggak setuju, sehingga kemudian pakai nama istri sebagai nama tertanggung, padahal istrinya nggak kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau istrinya meninggal dunia, asuransinya malah keluar. Kalau suaminya meninggal dunia, asuransinya malah nggak keluar, padahal selama ini penghasilan dari suami, itu juga salah. Oke, jadi pastikan penerima nama tertanggung adalah orang yang mencari nafkah di keluarga Anda. Kemudian siapa penerima manfaat? Tentu istri dan anak-anak, ya kan? Yang kedua diperhatikan adalah jangka waktu pembayaran premi dan jangka waktu asuransinya. Dan yang ketiga adalah asuransinya mencakup apa saja dan nilainya berapa. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang paling penting ya. Oke, kalau gitu mudah-mudahan dengan obrolan hari ini Anda bisa segera berasuransi dan berunit link sambil memilih-milih kira-kira yang mana yang paling tepat. Oke.